berarti alhamdulillah kita bersama-sama telah melaksanakan kesepakatan kita bertemu pada hari ini dalam rangka untuk silaturahmi. Saudara-saudara, pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini, saya mohon maaf saya lah, aku asal di Jogja kalau Masa ya? Bulun Masa ada. ya? Anak bulun kan ya penuanya seorang. Penuanya. Kami aja. Kami selaku atau kita semua ingin menyampaikan ucapan semacam ya? Ingin mengajak kita untuk sama-sama bersyukur lah kayak itu nah. Bahwa kita ditakdirkan Allah sebagai khaira ummatin, alhamdulillah. Ya. Sebagai umat yang terpilih, kalau secara umum umat yang terpilih atau umat terbaik itu adalah umat Islam. Tapi secara spesifik barangkali umat yang terpilih itu adalah kita pribadi-pribadi yang bertugas untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Quran surah Ali Imran ayat 110 ya. Kuntum khaira ummatin. Itu 110. Kalau ayat 104-nya wal takun itu 104 surah Ali Imran. Bahwa kita alhamdulillah ditakdirkan Allah menjadi penyuruh umat kepada kebaikan. Yang ujungnya itu adalah la'allahum apa itu ujungnya tuh? Yang tuflihun itu. Jadi kita termasuk orang yang beruntung ya. Wa ulaika humul muflihun begitu. Orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang mencegah daripada kemungkaran itu alhamdulillah termasuk mereka-mereka yang beruntung. Sekali lagi kita bersyukur bahwa kita termasuk manusia yang beruntung. Dalam Quran surah Fussilat ya. Fussilat itu sama dengan Hamim Sajadah ternyata. Surah Fussilat ayat 33 disebutkan waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Jadi bahasa umumnya itu tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak kepada agama Allah. Jadi alhamdulillah sekali lagi kita termasuk mereka yang salah satu atau mereka yang ditakdirkan menjadi pengajak kepada agama Allah. Kemudian dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122 ini kita barangkali hafal aja barataan. Wa makanal mu'minun liyamfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin ta'ifah. Jadi tidak semestinya semua orang yang beriman itu pergi ke medan perang semuanya, tapi hendaklah ada sebagian dari mereka yang memperdalam ilmu agama, yang tujuannya itu adalah dalam rangka liyunziru qaumahum. Tugasnya itu adalah dalam rangka memberikan peringatan kepada kaumnya. Jadi penyuluh agama itu bisa disebut sebagai PAI, baik fungsional maupun non PNS. Bisa juga disebut sebagai mubalik, kayak itu kala. Ada yang juga disebut sebagai dai. Cuma ujar kakawanan, bedanya dai itu kita harus memulai berdahulu. Karena masa kita mengajak orang, kita kadang menggawi kan? Iya. Nah, jadi dai itu ketika kita mengajak orang, maka kita harus menggawi berdahulu. Tapi kalau mubalik itu tidak. Mubalik kan menyampaikan. Soal kita menggawi kadanya itu urusan berikutnya. Yang jelas kita sampaikan gitu nah. Jadi ada beda juga dai dan mubalik itu. Jadi ada istilah pai, ada istilah dai, ada istilah mubalik, ada istilah pemberi peringatan, kayak itu kalau dari ayat tadi. Ada istilah penyuruh kebaikan, ada istilah penyegah kejahatan. Jadi ada berbagai istilah yang digunakan sebagai penyuluh agama. Atau kalau boleh dijabarkan lagi ada tuan guru ya, ada muallim, bisa juga disebut ada ustadz, ada penceramah lah seperti Ada mudaris.
ada mudaris ya, dan lain sebagainya. Banyak bahasa-bahasa yang digunakan dalam agama. Nah lalu sama dengan yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Haji Faisal, Ya. ada sebuah cerita bahwa di zaman pemerintahan Khalifah Marwan bin Hakam atau kada salah itu ceritanya ada seorang khatib yang berkhutbah di masjid yang menggunakan kata-kata kasar ya, menyampaikan kalimat-kalimat yang kasar, yang barangkali pedas didengar ya, yang tujuannya itu ditujukan kepada bukan Marwan bin Hakam tapi Malik bin Marwan ya, yang dianggap zalim oleh khatib tadi. Nah maka ceritanya begitu selesai sholat Jumat, Khalifah Malik bin Marwan tadi mengundang khatib tadi untuk makan bersama, makan siang. Nah begitu makan tadi papandiran kayak kita nih, papandiran. Ujar Khalifah Malik bin Marwan tadi, kira-kira pian ini nah alim pian kah, alim Nabi Musa kah kayak nah. Lalu tentu ujar khatib tadi alim Nabi Musa, ulun ini kan tidak apa-apanya. Nah lalu ujar Malik bin Marwan tadi, kira-kira aku ini nah sebagai seorang khalifah, apakah aku lebih zalim dibandingkan dengan Fir'aun? Oh kata si khatib tadi, Fir'aun itu lebih zalim daripada pian, karena Fir'aun itu luar biasa kan sampai mengaku sebagai Tuhan. Nah maka ujar Malik bin Marwan tadi, kalau misalnya sempian itu lebih alim Nabi Musa daripada sempian, kemudian lebih zalim Fir'aun daripada aku, maka kemudian Malik bin Marwan membacakan dua potong ayat dari surah Taha ayat 43-44. Ini bukan yang habis Quran kira-kira hafal barataan ini, bukan kira-kira lagi. Izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahum yatadzakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua, ujar Allah Musa dan Harun tadi, kepada Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun itu sekarang sedang berbuat laga, berbuat tawa ya, berbuat yang melampaui batas. Dan katakan kepada Fir'aun tadi, sampaikan kepadanya dengan kalimat yang layyina kan, dengan kalimat yang lembut. Nah jadi artinya Fir'aun yang begitu luar biasa perbuatan kejinya, tapi ketika kita menyampaikan sesuatu kepada Fir'aun, kita dianjurkan untuk menyampaikan dengan perkataan yang lembut. Nah Nabi Musa tuh kurang apa alimnya dengan khatib tadi. Nah ternyata Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memadai bahasa Banjarnya itu, untuk menasihati Fir'aun tadi dengan kalimat yang lembut, bukan yang kasar. Nah sekarang kita lihat itu keadaan sekarang ya, mubalik kita, tuan guru kita, ada tuan guru tertentu yang ketika bepandir tuh kasar kayak itu. Kalau ketika bepandir kasar memang tujuannya baik untuk mengingatkan. Nah tapi ternyata Quran menyebutkan seperti itu, agar kita diperintahkan untuk menyampaikan sesuatu dengan perkataan yang lembut. Ini yang harus kita pegang. Kita nih kira-kira amun lipal nang kayak kita nih mun ceramah kasar, kira-kira orang kan mengundang lagi. Tapi kalau lipal kayak Habib Rizik itu kan lain lagi itu kan, itu lipal orang di atas. Nah kayak lipal kita nih, jangan coba-coba anak baca ramah tuh kasar. Orang ada ngundang lagi, banyak aja orang lain pada bubuan pian, banyak aja orang alim juga di Lianggang nih. Ya seperti itu. Nah apalagi ibu-ibu, kadang-kadang ibu-ibu tuh masya Allah, ibu-ibu tuh perasaannya halus. Memang kita bahari kalau ceramah itu bila ada nang bepandir langsung kita tagur. Bu, pian kanang ceramah ulun kah? Kalau bahari ini kita nggak ada lagi gitu, karena kita sudah
Pertama sudah tua ya kalau. Yang kedua kita merasa dia pang orang tuh mendisupanakan di padang orang banyak kayak apa kayak itu nah. Jika seandainya seorang kayak apa juga kayak itu. Kawan mah makai ayatnya tadi mah. Ya lawan makai ayatnya tadi. Kalau bahari memang kita bahari kalau ada yang memanggil kita paling kadang kita berdiam. Diam. Sampai orang tuh paham gitu nah. Tapi ada juga memang tuan guru itu sidin tahu ceramah aja. Orang di Higa kan mepanggil ini kan tahu ceramah aja di Jawa kayak itu. Namun kita memang ada kayak itu, Pak. Nganggur bagus ya, Bang. Adab, Bang. Iya, memang kita menanggur tapi dengan cara yang baik ya. Kalau menanggurnya kalau kada kasar. Kita dulu pernah ceramah di depan guru-guru SD seBanjarmasin waktu itu. Di Masjid Baitur Rahim yang playoper itu waktu kita masih di Kemenak Banjarmasin. Turun playoper ada masjid sebelah kiri. Jadi beban guru-guru ini kan waktu sambutan wali kota, Bapak Dir aja terus buannya jarang bertemuan juga. Hmm. Lawas sekar bertemuan kayak apa kayak itu nah sama-sama guru SD. Kalau Bang budayanya di situ. Iya, sambutan kepala dinas kada diherani ya Bapak Pandir. Sampai giliran kita ceramah kita bocap. Jadi kita bubuhan pian ini nah bila pian mengajar kekanakan Bapak Pandir kayak Pak. Pasti sari kayak kalau. Nah sementara ketika kita ceramah di depan bubuhannya Pandir. Tapi bila mengajar kekanakan Bapak Pandir sari kalau sini nah kita sampaikan nah sama jo ulun menulun ceramah buan pian Bapak Pandir kayak apa perasaan ulun. Akhirnya alhamdulillah ini karena memang kita memang ingin menyampaikan sesuatu pesan-pesan agama tadi, tapi kalau kepala dinas itu mungkinnya tahu sampaikan aja kan, diasi kakada kan, didengar kakada kan, yang penting tugasnya menyampaikan gitu kan, hubungan dengan kepala dinas nih, bukan wali kota. Kalau kita kan kada akun gitu, kita singgung kita, mau kita ceramah tuh kada didengari, ya kalau soal diamalkan kadanya itu kan urusan Allah, hidayah berikutnya kan. Tapi yang jelas kita ceramah itu belum kata didengari, bepandir, berokok misalnya batisnya nang kayak apa kayak itu nah kita kan kita singgung gitu nah karena kita diundang untuk hadir. Baik, selanjutnya Quran menyebutkan ada istilah ya. Selain istilah kaulan layyina ada kaulan ma'rufa ya. Ini Quran surah An-Nisa ayat 5 sampai 6 ya. Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum fi qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Ya, kata-kata yang baik, perkataan yang baik. Ada istilah kaulan sadida ya. Tutur kata yang benar yang menurut siapa kemarin? Menurut Nazaruddin Umar ya. Kaulan sadida itu kata-kata yang benar itu adalah kata-kata yang berdasarkan data. Ya, jadi kalau kita ceramah itu ada kitabnya gitu nah. Kita kalau ceramah itu apa namanya? Kalau kada ada dasarnya paling kada wani menyampaikan. Asa kada purun. Contohnya kayak inilah contoh. Misalnya dalam kitab Sabilal Muhtadin halaman 83 itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menulis bacaan baudo kan. Allahumma gfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki kan. Itu kan ada dasarnya. Membasuh muha Allahumma bayyit wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh kan ada dasarnya itu. Tangan kanan, tangan kiri, sebagian kepala Allahumma harim sya'ri wa basari 'alan nar. Kedua telinga Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana dan seterusnya. Nah, sementara ada kita pernah mendengar itu Ustadz menyampaikan membasuh muhajir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita membasuh tangan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tangan kanan, tangan kiri wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada kita pernah mendengar Ustadz ceramah seperti itu. Dalam hati kita nih dasarnya apa nih? Ya kalau yang tadi kan dasarnya jelas itu, walaupun bukan dari hadis itu yang membasuh muha. Tapi kalau Allahumma gfirli dzambi itu kan ada hadisnya itu. Itu Abu Musa Al-Asy'ari ketika bailang ke tempat Rasul. Abu Musa Al-Asy'ari waktu itu menemukan Rasul sedang berwudu dan aku jelas kata Abu Musa Al-Asy'ari mendengar sami'tuhu yaqul, aku mendengar dengan jelas Rasulullah membaca doa itu. Ampuni dosaku, lapangkan kehidupan rumah tanggaku dan berikan berkah setiap rezeki yang kau anugerahkan kepadaku. Jadi artinya
kita tuh menceramah itu harus sesuai dengan data. Kadang asbun kan, kadang asal bunyi. Kita kadang umpat itu nang membasuh. Jadi ibu-ibu takon ibu-ibu, Ustadz jar kami pernah mendengar itu jar ulang berceramah, Ustadz berceramah nang kayak itu. Mana dasarnya jar kita mati kita aja bang, kita kan nyaman ya bang, karena peguruan Cidin kan, peguruan yang rutin di situ seminggu sekali. Kalau kita kan datang sekali-sekali aja kan, ketika gurunya berhalangan kita yang datang. Kita kada nyaman juga, itu jangan dipakai boy, itu dasarnya kada ada, punya kita ini ada dasarnya kada nyaman juga gitu kan. Nah jadi kita tasarapian aja, anak memakai yang itu silakan, anak memakai ambil ulun silakan. Nah jadi tapi bagi kita yang penyuluh agama yang berpendidikan, dalam artian pendidikan kita bukan tutuk agama saja, tapi kita juga punya pendidikan umum, kita harus bisa memahamkan seperti itu, harus bisa menyaring kira-kira nang ini dasarnya nang kuat, ini nang kada. Kalau nang kada kuat itu apalagi dalam khutbah Jumat, masya Allah kita sering mendengar itu khutbah Jumat memakai hadis-hadis yang dhaif ya. Kalau dhaif masih mending, tapi kalau hadis palsu itu bahaya sekali. Nah, jadi kita yang seperti ini yang dalam artian punya pendidikan umum, kita harus bisa menyaring-nyaring hal-hal seperti itu. Nah, ada juga yang disebut dengan istilah qaulan baligha ya, qaulan baligha. Itu pengertiannya adalah kata-kata yang menyentuh hati, kata-kata yang membekas, kata-kata yang berkesan begitu. Ya, qaulan baligha. Kemudian ada istilah qaulan karima ya, kata-kata yang perkataan yang baik. Dan yang terakhir ada yang disebut sebagai qaulan maisura, kata-kata yang mudah dipahami, yang sistematis, barangkali tertata rapi kalimatnya. Dan yang paling akhir lagi adalah qaulan sakila ya, qaulan sakila. Qaulan sakila ini ya dalam pengertian umumnya itu kata-kata yang berbobot, kata-kata yang berkualitas. Yang ini muncul karena tahajud. Dalam surah Al-Muzammil itu qumil laila apa? Illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila waratil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan sakila. Jadi buah dari tahajud itu Allah akan berikan kepada kita kata-kata yang berbobot. Buah dari tahajud itu Allah akan berikan kelebihan kepada kita dalam bentuk kalimat-kalimat yang membekas barangkali ketika kita menyampaikan. Yang dalam hadis disebutkan dum alat tahajud fa inna nusrah bi qiyamil lail. Dawamkan tahajud, kontinukan tahajud, karena dengan kontinu tahajud itu Allah akan memberikan pertolongan ketika tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah yang datang. Fa inna nusrah bi qiyamil lail. Allah akan menolong kita kalau kita banyak melakukan tahajud dalam kehidupan. Kita pribadi lah merasa bang, bila tahajudnya jarang, bepandir tuh asa terpuntal-puntal gitu nah. Kita pribadi merasakan itu. Tapi kalau kita tahajudnya terancak tahajud, insya Allah nyaman bepandir ya. Tapi yang jelas sesuai dengan bahan kita juga bang. Ya bepandir nyaman kadanya tuh bahan kita mengajar gitu juga. Kalau bila kita siap, insya Allah nyaman juga mengajar. Tapi bila kita kada siap, kada nyaman. Dan yang terakhir tentu di samping itu kita juga banyak berdoa ya. Banyak berdoa, diantaranya doa Ashabul Kahfi itu bagus sekali untuk diamalkan. Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kemudian yang kedua doa Nabi Musa tadi, qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asrikhu fi amri kai nusabbihaka katsira wa naskuraka katsira. Ujungnya innaka kunta bina basira. Itu bagus sekali untuk diamalkan. Jadi ada kawan kita yang mengamalkan itu kalau salat sunat qabliyah ba'diyah itu yang dibaca. Rakaat pertama Rabbana atina min ladunka rahmah tadi, rakaat kedua qala rabbis shrah li sadri. Diamalkan rutin. Ya, doa Ashabul Kahfi dan doa Nabi Musa. Ini barangkali bahan spiritualnya yang disampaikan hari ini. Mohon maaf
kalau dianggap menggurui, dan untuk selanjutnya ada barangkali bekal-bekal secara administratif yang mungkin akan disampaikan oleh Ustadz Hilmi atau Ustadz Fardani. Silakan.